Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi untuk persiapan P3K Perawat di tahun 2022. Nah, kali ini kita akan membahas seputar materi hospitalisasi pada anaknya. Nah, apa itu hospitalisasi? Hospitalisasi ini adalah suatu proses yang mengharuskan anak tinggal di hospital, di rumah sakit. Ini untuk menjalani terapi maupun perawatan karena suatu alasan, baik yang berencana maupun tidak direncanakan atau dalam kondisi darurat. Ini adalah hospitalisasi. Ya. Nah, hospitalisasi pada anak ini akan menyebabkan berbagai macam dampak ya, terutama kecemasan dan juga stres. Ini bisa terjadi juga pada semua tingkat usia anak. Penyebabnya apa? Yaitu karena serba baru, baik lingkungannya yang baru, kemudian orang-orang di sekitarnya baru ya, yang dia merasa asing, kemudian kebiasaan baru dan juga kegiatan baru. Selain itu, beberapa kondisi juga menyebabkan ketidaknyamanan anak ya. Menyebabkan ketidaknyamanan anak seperti nyeri dan juga perlukaan, kemudian ada pembatasan aktivitas dan juga menjalankan program terapi yang membuat anak merasa menjadi traumatik. Ini dampak hospitalisasi dan juga penyebabnya ya. Nah, di Amerika Serikat sendiri diperkirakan lebih dari 5 juta anak itu menjalani hospitalisasi dan 50%-nya itu mengalami kecemasan dan juga stres ya. Oke, nah untuk itu kita sebagai perawat yang pertama adalah tugas kita memahami takut dan cemas pada anak. Yang mana takut dan cemas ini terbentuk dari 4 kategori ya. Semuanya adalah respon psikologis seperti takut diinfus, takut baju putih-putih, tidak aman dan juga nyaman, kemudian takut perpisahan dengan orang tuanya. Kita pahami dulu bahwa anak ini mengalami takut dan juga cemas secara psikologis ya. Nah, reaksi anak terhadap hospitalisasi itu apa? Seperti ansietas ya, ketakutan. Kemudian perpisahan juga, takut berpisah, terutama di usia 8 bulan sampai dengan 3 tahun ya. Kemudian kehilangan kontrol juga. Ini reaksi yang ditimbulkan pada anak dengan hospitalisasi. Nah, rumah sakit dapat menjadi suatu tempat yang menakutkan dilihat dari sudut pandang anak-anak. Kenapa? Karena suasana rumah sakit yang tidak familiar, wajah-wajah yang asing, kemudian juga berbagai bunyi dari mesin yang digunakan, dan juga bau rumah sakit ya yang khas, dan ini dapat menimbulkan ketakutan bagi anak maupun orang tuanya. Sebagian anak menganggap bahwa hospitalisasi ini sebagai hukuman, sehingga timbul perasaan malu dan juga bersalah. Kemudian mereka merasa dipisahkan ya dan tidak aman, dan kemandiriannya ini dapat mengalami hambatan ya. Nah, selain itu respon emosi anak seperti apa? Rewel, menangis, menolak, dan juga menyerang petugas. Ini contohnya ya. Kehilangan kendali pada anak sangat beragam dan tergantung usia serta tingkat perkembangannya ya. Nah, reaksi selain dari reaksi anak juga reaksi orang tua kita perlu perhatikan seperti tidak percaya, takut, cemas, kemudian frustasi ya. Ya, frustasi ini berkaitan dengan keseriusan penyakit, jenis prosedur medis yang digunakan maupun trauma dan juga nyeri pada anak ya. Nah, selain respon dari anak, orang tua, ada juga respon perawat seperti merasa kesal dan juga jengkel. Kenapa bisa terjadi? Bisa karena ketika mengatasi dampak hospitalisasi, contohnya saja anaknya merasa rewel, ditambah ya keluarganya yang tidak kooperatif, dan juga merasa keluarga itu, kadang ada juga keluarga yang merasa tidak dilakukan apa-apa oleh petugas itu, sehingga status kesehatan anak itu seperti tidak ada perubahan ya. Nah, ini yang membuat perawat itu biasanya merasa kesal maupun jengkel. Ya, teman-teman mungkin merasakan seperti itu. Nah, selain merasa kesal dan jengkel, kadang juga kita merasa kasihan, ya, tidak tega melakukan tindakan. Nah, selain tadi reaksi respon tersebut, ada hambatan dalam mengatasi anak dengan hospitalisasi. Apa? Yaitu orang tua yang tidak kooperatif. Nah, ini juga bisa menyebabkan terhambatnya kita mengatasi hospitalisasi ya. Tidak bisa bekerja sama, orang tua yang apatis, kemudian orang tua yang kurang berpengetahuan ya, kemudian juga fasilitas medis yang tersedia itu kurang juga, ataupun fasilitas bermain yang tidak
tersedia ini dapat menjadi hambatan kita untuk mengatasi anak dengan hospitalisasi. Nah, dampak hospitalisasi pada anak apa? Anak merasa cemas, kecemasan karena perpisahan, takut pada orang asing, lingkungan ramai, panas, fasilitas bermain tidak memadai, dan juga makanan yang mungkin terasa hambar dan tidak enak. Kemudian selain itu kehilangan kontrol ya, kehilangan kebebasan, pandangan ego dalam mengembangkan otonominya. Ini anak dapat berespon ya, berespon seperti marah, agresif, menarik diri dari hubungan interpersonal, itu seperti itu responnya. Kemudian juga ada respon nyeri, seperti menangis, mengatupkan gigi, menggigit bibir, menendang petugas, memukul ataupun berlari keluar. Ini ada respon kalau misalkan berhubungan dengan adanya rasa nyeri pada mereka. Kemudian juga bisa mengalami gangguan fisik, psikis, sosial, dan juga adaptasi terhadap lingkungan. Ini dampak hospitalisasi pada anak. Lalu apa peran orang tua dalam hospitalisasi anak? Yaitu orang tua wajib mengantisipasi dampak hospitalisasi. Ya seperti rooming in ya. Jadi harus 24 jam itu bersama anak. Baik misalkan orang tua ya ayah maupun bundanya ya bergantian. Yang penting 24 jam dia tidak meninggalkan anaknya. Melihat anak setiap saat dengan maksud mempertahankan kontak, mempersiapkan psikologis anak untuk tindakan prosedur yang akan dilakukan, dan memberikan dukungan psikologis anak, kemudian mendampingi pada saat anak dilakukan tindakan ataupun prosedur yang menimbulkan rasa nyeri. Ya ini penting sekali orang tua berperan dalam mengatasi dampak hospitalisasi ya. Kemudian selanjutnya adalah peran perawat. Nah, ini peran kita untuk mengantisipasi dampak hospitalisasi, yaitu yang pertama adalah kita pendekatan kepada orang tua. Ya, pendekatan terutama pada orang tua terlebih dahulu ya. Berikan penjelasannya, barangkali orang tua yang memang tidak kooperatif karena ketidaktahuannya, maka kita lakukan pendekatan, berikan penjelasan, komunikasi, motivasi orang tua. Kemudian mungkin orang tua bisa mengendalikan anaknya untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan. Kemudian kita berikan lingkungan aman dan juga nyaman ya, terutama menghindari dari bahaya ya. Keluarga selalu ada di dekatnya. Membatasi jumlah keluarga yang menunggu, ini juga memfasilitasi lingkungan aman dan juga nyaman. Kemudian selain itu menyediakan mainan, ini untuk membantu mengalihkan perhatian anak maupun meminimalkan rasa takut dan juga cemas pada anak ya. Nah, terapi bermain ini merupakan rekomendasi paling efektif untuk mengatasi dampak hospitalisasi. Ya, ini paling direkomendasikan sekali terapi bermain ini. Pada saat anak bermain, ini memiliki kesempatan untuk memainkan perasaan dan juga permasalahannya. Anak merasa menjadi orang yang paling penting, mengatur situasi dan dirinya, tidak ada kritikan. Situasi seperti ini sangat kondusif untuk anak yang sedang mengalami kecemasan, sehingga rasa amannya terpenuhi. Ini penting sekali terapi bermain. Ya. Nah, manfaat terapi bermain di rumah sakit apa? Meningkatkan hubungan antara klien, baik anak dan keluarga, dengan kita para petugas kesehatan, terutama perawat ya. Aktivitas bermain yang terprogram akan memulihkan perasaan mandiri pada anak. Jadi harus kita rencanakan aktivitas bermain ini. Kemudian membantu anak mengekspresikan perasaan dan juga pikiran cemas, takut, sedih, tegang, dan nyeri. Ini mengalihkannya ya, meningkatkan kemampuan anak untuk mempunyai tingkah laku yang positif ya, walaupun dia dalam keadaan sakit, memberikan kesempatan pada anak untuk berkompetensi secara sehat. Nah ini kalau misalkan bisa dilakukan permainan secara berkelompok, akan dapat menurunkan ketegangan pada anak dan juga keluarga. Ya, ini pentingnya terapi bermain sehingga memberikan manfaat pada pasien dan keluarga. Ya. Nah, ini contoh klasifikasi bermain berdasarkan usia ya, baik secara visual, auditory maupun kinestetik, taktil ya ataupun sentuhan ya. Nah, ini berdasarkan usianya, teman-teman bisa lihat ya itu. Ini juga contohnya. Ini tidak melihat dari ini ya, kondisi sakit. Nah, ini adalah bermainnya berdasarkan usia. Oke, nah boleh bermain di rumah sakit, akan tetapi kita harus memperhatikan prinsip permainan pada anak di rumah sakit. Apa saja? Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan terapi dan juga perawatan yang sedang dijalankan. Contoh saja misalkan diagnosa COVID-19, maka bagaimana protokol kesehatannya
ataupun tata laksana isolasi dari pasien COVID-19 itu, boleh kita melakukan permainan tetapi tidak bertentangan dengan terapi yang dijalankan. Kemudian tidak membutuhkan banyak energi, harus mempertimbangkan keamanan anak, dilakukan pada kelompok umur yang sama. Nah, ini kalau misalkan mau dilakukan terapi bermain secara berkelompok ya. Kemudian melibatkan orang tua, tentunya orang tua ini harus mendampingi anak ya. Bila keadaan anak masih lemah, maka gunakan bentuk permainan yang pasif ya. Kenapa harus pasif? Karena nanti akan dia membutuhkan banyak energi. Nah, bermain di rumah sakit, kalau misalkan kita klasifikasikan berdasarkan usia, ini contohnya ya, di usia infant, itu contohnya permainannya mainan bergerak dan juga bunyi-bunyian. Ya, kemudian ayunan atau dipangku oleh ibu atau perawat. Jika mampu, beri kesempatan anak untuk merangkak ataupun stimulasi untuk berjalan. Ini usia infant. Kemudian di usia toddler, contohnya bermain balok susun di atas tempat tidur, mendengarkan musik dari tape ataupun radio, kemudian kreatif material ini terserah perawat ya. Kemudian usia sekolah seperti bermain game, buku bacaan, magic crayon, artinya mendengarkan radio atau tape dan juga menonton TV dan juga kemudian mendiskusikannya ini di usia sekolah ataupun dan lain sebagainya. Ini contoh saja ya, teman-teman bisa mungkin berkreativitas dalam membuat terapi bermain untuk anak ya, pasien anak. Nah, ini contohnya saja ya jenis permainannya, contohnya menyusun balok ini di usia sekolah, menyusun gambar, mewarnai, melipat, kemudian bermain dengan balon ya. Nah, ini contoh-contohnya jumlah anak ini kalau misalkan mau berkelompok, kemudian alat yang diperlukan adalah sebagai berikut. Kemudian tujuannya untuk apa ini? Contoh kalau teman-teman bisa ini ya seperti SOP-nya untuk melakukan terapi bermain. Prinsip bermain ya seperti tadi juga. Kemudian hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Bisa saja ya ketika bermain anak mudah lelah, udah bosan, anak merasa takut dengan lingkungan yang kecemasan pada orang tanah ini perlu perhatikan juga. Kemudian antisipasi untuk meminimalkan hambatan. Kita batasi waktu bermain sehingga tidak bosan ya. Permainan bervariasi, tidak monoton ini juga tidak bosan. Jadwal bermain disesuaikan, tidak pada waktu terapi. Terlebih dahulu memberikan penjelasan pada anak dan orang tua agar tidak takut. Melibatkan perawat dan juga orang tua. Ini penting sekali ya. Oke teman-teman semua, itu sedikit materi tentang hospitalisasi pada anak. Nanti akan kita lanjutkan ke persiapan P3K perawat berikut. Tetap semangat!